Baik, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar? Pagi, Pak. Oh ya, pagi. Oke. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan tentang pembuatan sesi login kemarin ya. Gimana sampai materi terakhir kemarin? Ada kendala nggak? Kan itu bertahap ya. Jadi tahapannya sengaja saya pisah-pisah supaya kalian mudah memahaminya. Dari awal desain, lalu buat login ke Firebase-nya. Nah, hari ini kita belajar bagaimana buat koneksi supaya antara aplikasi dengan Firebase-nya bisa melakukan autentifikasi emailnya. Di materi sesi 11, kalian bisa download filenya ya. Ini lanjutannya. Bisa di-download. Hasilnya seperti ini nanti. Nah, ini bagian bagaimana membuat autentifikasi di Firebase-nya. Jadi kalau kemarin tuh baru daftar ke Firebase sama buat aplikasi di Flutter-nya. Nah, sedangkan untuk bisa autentifikasi ada tool lagi di Firebase yang harus kita aktifkan. Gitu ya. Nah, caranya awalnya adalah kita siapkan dulu, kita buka aplikasi kita cari application ID ini ya. Dari aplikasi yang kita punya, yang kita buat. Aplikasi ID ini adalah identitas aplikasi yang akan dipakai oleh Flutter untuk mengenali siapa yang melakukan koneksi nanti ke Firebase-nya. Jadi Firebase berdasarkan aplikasi ID nanti dia akan buat satu file. File ini nanti akan kita pasang di Flutter-nya agar bisa terhubung ke Firebase. Gitu ya. Logikanya seperti itu. Nah, Firebase butuh nama aplikasinya apa. Nah, pertama untuk cari nama aplikasi yang kita buat, kita bisa masuk ke bagian ini, cari nama file namanya build.grade di folder Android app-nya ya, gitu ya. Kalau di penyimpanan biasanya kalau saya pakai C, Flutter app, nama program, siap mahasiswa, lalu folder Android, terus app. Nah, di sini nanti ada namanya file build grade. Tampilannya di sini ada ya. Atau langsung buka ke Visual Studio Code, nanti klik file build grade-nya. Jadi kalau di sini saya sharekan. Kalian cari di bagian Android ini kan ya, bagian ini kan ada di bagian aplikasi siap mahasiswa, di dalamnya ada namanya Android, folder Android. Di Android ada namanya build grade, Gradle nih ya. Ya tadi di mana ya sebenarnya? Maaf, saya cek. Di default config. Ini ya, nama filenya. Atau kalau mau lebih cepat bisa lagi dari search sini. Search, tulis aja com titik example.
Nah, dia juga langsung diarahkan ke nama filenya. Bisa diklik langsung, nanti dia akan kasih tahu. Jadi namanya application ID ini ya. Atau cari di sini, searchingnya pakai application ID. Ini juga sama, nanti akan diarahkan ke file Gradle-nya. Sampai sini bisa ngikutin? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi aplikasi ID nanti kita mau daftarin ke Firebase. Namanya tentunya nanti bisa dirubah ya. Kalau kalian mau rubah nanti aplikasi ID-nya mau diganti pakai example-nya mau diganti pakai nama kalian pun boleh. Atau nama aplikasinya mau diganti pun boleh gitu ya. Yang jelas nama ini akan nanti dihubungkan ke Firebase. Nah, biasanya kalau normalnya kalau kita bikin aplikasi namanya com.example lalu nama program kita, nama projectnya apa gitu ya. Oke, dari sini kita cari nih ya sini ketemu defaultnya apa, application ID-nya ini, perhatikan di application ID ini copy komsiak ms ini dan paste di Android package name nama di Firebase. Jadi kita buka Firebase-nya, nanti kita taruh di sini nih Android package name-nya. Jadi kita buka Android, kita buka aplikasi kita, lalu klik add app-nya, kita pilih Android-nya, kayak kemarin ya. Lalu kita pastekan di sini nama aplikasi kita. Tadi yang kita dapat dari, aduh saya share screen-nya. Ya, itu dari buah project kan ada nama project kita nih. Kita klik yang kemarin, lalu ke add up gitu ya. Dari add up kita pilih Android, ini ada pilihannya nih. Kita pilih yang Android. Nah, muncul tampilan ini. Kita register. Nah, masukin eh, nama file yang tadi. Ini ya. Aplikasi ID-nya ini kita copy. Lalu kita pastekan ke sini. Oke ya. Karena saya sudah ada, dia bilang sudah pernah ada. Kalau kalian harusnya nggak muncul pesan merahnya. Sampai sini bisa ngikutin? Bisa, Pak. Ya, ya. Oke. Jadi nanti di Android apa di Firebase itu kita bisa misalnya punya 10 aplikasi, kita harus buat diregister setiap aplikasinya jadi satu-satu gitu ya. Kecuali database-nya menjadi satu sama satu tempat gitu ya. Kalau kayak begini dia kayak udah bikin project sendiri, lalu bikin aplikasi apa yang mau dihubungkan gitu ya. Jadi namanya misalnya Siap MHS, tapi koneksinya ada tiga, yang satu untuk mahasiswa, satu dosen, satu orang tua gitu ya. Maka kita buat tiga koneksinya nanti. Bisa seperti itu. Nah, ini aplikasinya sudah dapat. Kalau saya karena ini ya, error gitu ya. Nanti register app, kita tinggal klik register app-nya. Ini ya, klik tombol register app-nya. Nanti akan muncul tampilan ininya, file yang akan dibentuk sama dia. .json ya, Google Service.json. File ini nanti yang akan digunakan oleh si Flutter untuk connect ke Firebase. Gitu ya. Sini register.
Ini saya sengaja tambah satu ya, karena tadi saya udah punya file yang awal, jadi saya tambahkan nama filenya biar beda, tambah satu. Nah, ini ada file dia kasih download untuk ngedownload file service.json-nya. Nah, file ini nanti kalau sudah di-download, lalu ditaruh di dalam file nama aplikasi, di sini source, di sini app ya, nama aplikasi app, di bawahnya di garis bawah ini, di bawah source, di bawah build, di dalamnya di sini ya. Tambahkan copy ke Google Service.json-nya, kopian di sini. Gitu ya. Jadi kalau di tampilan di sininya tuh, nanti kita kopikan di dalam folder, di dalam Android, app, di dalam app kita copy nih, taruh sini filenya nih, Google Service JSON. Nah, file ini kita tambahkan ke aplikasi siap MAS kita, ya. Nah, di sini ada file JSON yang bagaimana dia akan terkoneksinya. Dia buat di sini ada URL-nya pakai apa. Ini dia udah bikinin semua, gitu ya. Kita tinggal pasang aja supaya bisa digunakan sama kita. Ini download gitu ya. Download filenya ini. Kebetulan saya ditambah satu ya, karena sudah pernah download. Nah, dia akan buatkan filenya seperti ini. Sampai sini ada kesulitan? Oke, kalau sudah, lanjutkan ke teks berikutnya, tinggal klik next. Sini ya, klik tombol next. Terus pastekan dari file Android yang di-download tadi ke folder ini. Android app-nya, pastekan di sini. Kalau lewat apa, Windows Explorer-nya di sini save nama folder kita, nama aplikasi, lalu folder Android app, lalu kopikan ke Google Service di sini. Sama aja sih ya, mau pakai cara langsung copy ke sini bisa, atau mau lewat folder, silakan pakai dua cara. Yang jelas file Google Service-nya ini ada di folder ini. Kalau sudah, nanti dia akan muncul tampilan berikutnya, next-nya ini ada sintaks yang harus ditambahkan. Dia kita minta ditambahkan kalau kita next. Nah, ini ada nih, add Firebase SDK. Jadi supaya bisa digunakan filenya SDK-nya ini, maka ditambahkan perintah ini. Ini kalau kita lihat ada di dalam project build create. Jadi di dalam Android build create-nya kita lihat. Jadi ada di dalam file ini. Jadi build create itu ada dua ya, ada yang di dalam app, ada yang di luar app nih, ada dua. Hati-hati. Jadi di dalam Android-nya ini, di baris setelah Android ada build create juga, dari app juga ada build create, ada dua ya. Jadi di sini Android, langsung ke build create-nya. Nah ini. Nah kalau dilihat dari perintah di sini, gitu kan, ada build script, repositories, dia ada Google, Maven Central. Pasti sama ya kalau lihat di sininya. Ini ya, repositories, Google, Maven Central udah sama. Lalu kalau di dependencies, dia minta ditambahkan nih ada filenya nih. Classpath, com.google gms Google Service 4.3.13. Ini ya.
Ini tadi dikopikan, 3 klik ya tombol copy ini untuk mengopi. Nanti tambahkan di dalam eh, dependencies. Nah, dependensiesnya kan ini ya dependencies. Normalnya nih cuma 2 ini doang nih biasanya. Nah, kita tambahkan yang ininya. Kita pastekan di sini. Gitu ya. Saya rasa cukup jelas di itu juga di apa? Di modul sudah ada ya di sini caranya. Copy classpath.com Google ini ke dalam build Gradle yang ada di folder Android. Ini kan tadinya belum nih kosong. Sini ya. Lalu ditambahkan jadi seperti ini. Sampai sini bisa ngikutin? Bisa, Pak. Ya ya. Emang agak ribet ya, agak agak pelan-pelan gitu ya. Satu tambahin gitu ya. Normalnya kayak gini. Nggak langsung ya. Mungkin kelemahan dari Flutter ya. Kayak begini dia harus copy sana, copy sini gitu ya. Tambahan sana, tambahan sini gitu ya. Karena dia filenya, servisnya ini independen. Aplikasinya terpisah, nggak di website. Kalau di website kan langsung bisa terhubung dengan HTTP ya. Dia harus seperti ini. Oke, dari sini kembali lagi ke bagian ini ya. Ini bagian atas ya, di bagian root level. Ini bagian root level. Lalu ada tambahan lagi di bagian project up modulnya. Nah, ini. Gitu ya. Tambahan lagi nih, ada file yang ditambahkan. Di sini berarti di bagian ini. Android app build Gradle. Jadi yang di dalam app. Tadi kan di bawah Android ya. Bedain di sini. Kalau di sini kan di bawah Android yang ini. Filenya ini kan. Android build Grade. Nah, yang di sini Android app lalu build Grade di dalam app ya, di dalam app. Copy sininya lalu pindahkan ke bagian ini. Jadi di bagian app with Gradle. Nah, sini. Lalu kita tambahkan file ini. Ini tergantung ya, eh, tergantung dari versi Gradle yang dipakai. Kalau versi lama nih saya masih pakai yang standar lama ya, versi 2 ya, V2-nya. Ini dia menggunakan tulisan apply, plugin, terus nama servisnya. Nah, kalau yang versi yang terbaru itu eh, dia masukkan di dalam ID plugin ini ya, di dalam ID plugin yang versi terbaru. Kalau versi yang lama pluginnya di luar tulisannya, makanya harus hati-hati juga di sini ya. Jadi kalau dicari yang bagian ini tuh nggak ketemu tulisan plugin dalam kurung ini gitu ya. Di bagian ini tuh nggak ketemu karena pluginnya masih dalam bentuk luar seperti ini. Jadi kita nambahinnya di tulisan apply, pluginnya ditulis lengkap gitu. Oke, ada sampai sini bisa. Kalian ikutin modul aja sebenarnya ya. Di modulnya sudah ada. Ini lalu disimpan di sini bagian ini.
Kemudian bagian yang implement platform. Nah, ini bukan platform. Nah, ini tinggal di copy, ditaruh di dalam dependencies. Oke ya. Yang Google Analytics-nya nggak usah karena kita nggak pakai tadi ya. Oke, ini. Lalu di copy ke sini dalam dependencies. Kalau di sininya bagian bawah. Iya. Kalau sudah, buka alamat site ini. Nah, di bagian alamat ini ada layanan-layanan yang ada di Firebase. Nah, kita kan mau menggunakan layanan autentifikasi ya. Ini. Nah, ini kita harus ada tambahan lagi file yang harus dibutuhkan gitu ya. Klik lagi autentifikasi di sini. Tulisnya. Klik autentifikasi. Saya balikin ya. Dari sini, autentifikasi ada di sini nih. Nah, ini. Bagian ini autentifikasi. Klik. Tampilannya kayak begini. Diklik akan muncul seperti ini. Nah, ini ada file yang harus ditambahkan. Namanya Firebase Authentication ya. Autentifikasi dari Firebase. Firebase out. Nah, ini di copy di sini. Nah, ini bagian ini. Nah, ini kita copy di bawah yang tadi. Di bawah di bagian ini. Nah, ini bawahnya. Jadi ada dua bagian ini. Ya, ini jadi ini tampilannya jadi gini. Nah, kalau sudah semua baru continue to install. Nanti next ini ya, selesai. Nah, kalau diklik oke, maka akan muncul nanti tampilannya seperti ini. Nah, muncul seperti ini projectnya. Oke ya. Nah, kebetulan saya ada dua nih ya. Tadi bikin yang pertama ya. Ini harusnya nggak dipakai. Ya, saya hapus aja deh, biar nggak bingung. Nah, ini harusnya satu doang seperti ini munculnya. Ini udah siap ya. Nama projectnya Siak MAS, ya kan. Lalu nama aplikasinya com.example Siak MAS. Seperti ini. Dia akan buatnya otomatis. Sampai sini bisa mengikuti. Klik sampai sini ya. Kita klik, ada maintenance-nya, nanti muncul tampilan seperti ini.
Oke, kalau sudah, kita langsung daftarkan autentifikasinya. Diklik di tombol menu sebelah kiri autentifikasi. Di sini autentifikasi, diklik. Ini yang bagian sini ya, autentifikasi, klik. Nah, kalau belum pernah buat, nanti tinggal klik setup sign in method. Kalau saya udah pernah buat, otomatis dia buat tampilannya ya. Kayak sini. Tampilan ini langsung buka. Kalau yang belum pernah, dia tampilan pertamanya seperti ini. Dia minta didaftarkan dulu. Tipe sign in mau pakai apa. Nanti ada pilihan nih. Sign in methodnya apa. Ini ya. Sign in methodnya apa. Di sini. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini macam-macam nih. Kita bisa sign in layanan Google. Ada yang pakai telepon, pakai anonymous, pakai email password, Google, sampai pakai Facebook pun bisa gitu ya. Nah, kita belajar yang pakai native providernya, yang pakai email dan password. Diklik sini, klik email passwordnya, lalu di enable, nanti diaktifkan. Setelah tekan tombol save. Jadi satu aja yang di enable yang di atas ya, lalu di save. Setelah di save, nanti oke, enable muncul seperti ini, enable email passwordnya sampai muncul seperti ini. Nah, seperti ini muncul. Oke, kalau sudah, kita tinggal jalankan F5, kontrol F5 untuk melihat hasilnya. Harusnya tampilan seperti ini. Nah, kadang ada beberapa yang gagal ya, karena dia minta update versi yang baru. Nah, caranya ini kerjakan seperti ini. Untuk refresh paket yang baru. Ketik di terminal, ketik Flutter Clean. Jadi terminal itu yang ini ya. Di sini kan ada terminal nih. Ada debug, ada terminal. Nah, ketik di sini perintah Flutter Clean. Flutter Clean, terus enter. Lalu hapus file pubspec.log di root. Ini pubspec.log-nya mana? Nah, ini hapus biar dia nanti bikin ulang yang baru gitu ya untuk refresh kalau misalnya ada kegagalan. Tapi kalau nggak ada kegagalan waktu F5 ini nggak usah dikerjain. Ini jangan dikerjakan kalau tidak usah nggak ada kegagalan. Tapi kalau ada kegagalan eh, bisa dikerjakan di sini. Oke. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini berarti sudah siap akan berhasil. Nah, untuk ngetes supaya ini nanti ada usernya, maka di authentication di sini di user kita bisa tambahin user yang kita pakai di add user gitu ya. Emailnya apa misalnya untuk ngetes misalnya namanya testing at gmail.com. Passwordnya apa misalnya 123 123, lalu add. Nah, berarti sini sudah ada namanya. Nah, ini nanti kita bisa gunakan untuk testing aplikasinya. Kita runkan dulu ya aplikasinya. Kita tunggu aplikasi, kembali lagi ke sini. Nah, kalau kalian udah berhasil membuat user seperti ini, nanti akan muncul nih. Created kapan, lalu sign in-nya nanti kalau misalnya berhasil, dia akan muncul tanggal sign in. Gitu. Kayak saya nih misalnya, saya bikin tanggal 18 kemarin ya. Lalu saya udah sign in terakhir tanggal 25.
Nah, tadi ya saya juga udah coba cek masuk, dia masuk gitu ya kemarin. Nanti kan kita coba lagi di sini nanti kalau misalnya berhasil, dia akan muncul tanggal sign ini berhasil kapan. Nanti kalau berhasil, kita bikin dulu nama emailnya untuk ngetes. Ini contohnya saya bilang tes gmail.com, passwordnya 123 123 ya, 6 digit ya passwordnya. Oke, nanti akan muncul daftar emailnya. Setelah itu kita bisa coba input masukin email tersebut, nanti dites. Kalau berhasil dia akan muncul pada kolom sign in isian tanggalnya, tanggal sign in-nya kapan akan muncul. Sampai sini berarti udah berhasil kita untuk sign in. Panjang ya ini ya tahapan-tahapannya. Ya seperti ini untuk autentifikasi email password. Tapi kalau bagian ini udah selesai, biasanya bagian yang lain nggak terlalu banyak ya, karena bagian-bagian untuk setting-setting Flutter-nya udah selesai. Mau setting-settingnya yang panjang gitu. Nanti yang lain tinggal pakai. Yang penting coba ikutin yang ada di modul ya. Lumayan sampai 30 halaman ya, 33 tahapan. Ini udah saya sederhanakan tahapan-tahapannya. Ada yang lebih panjang lagi kalau pakai apa? Pakai key, pakai token. Itu lebih panjang lagi ada caranya. Ini nggak pakai key, lebih singkat. Nah, ini harus dilakukan ya, dicoba. Kalau nggak dicoba, nggak bisa dibayangin. Harus benar-benar bolak-balik ke Firebase-nya, ke Flutter-nya. Bolak-balik kita nge-nyetingnya gitu. Sampai dites. Lama ya. Coba ya sampai berhasil, sampai bisa login muncul emailnya. Oh iya, nanti waktu nyoba email, ini tergantung dari kecepatan internetnya ya. Ini saya juga lambat di sini, kebetulan lagi hujan. Internetnya lambat. Kecepatan internet mempengaruhi waktu kita koneksi untuk login. Kalau misalnya internetnya bagus, dia otomatis cepat. Tapi kalau emang lambat, dia akan perlu loading agak lama untuk autentifikasi. Oke ya, saya harap ini berhasil karena tahap berikutnya kalau ini sudah berhasil login, tahap berikutnya kita nanti akan menambah atau menghapus data. Nah, proses yang kita lalui ini akan diulang untuk melakukan eh, proses menghapus dan menambah atau menghapus data ya CRUD. Nah, kalau misalnya bagian ini belum berhasil, nanti yang bagian berikutnya lebih sulit lagi gitu ya. Karena sebenarnya proses verifikasinya hampir sama gitu ya.
Jadi saya harapkan ini berhasil. Makanya dari kemarin saya agak tahan supaya desainnya, layoutnya di UTS udah berhasil, baru masuk ke login. Kalau login ini berhasil kalian lampaui, bisa, maka tahap berikutnya akan lebih mudah. Karena settingnya hampir sama. Oke, minimal bagian ini bisa muncul aja. Berarti udah siap nih di Firebase-nya bahwa sudah bisa untuk melakukan proses login. Nanti kalau misalnya desain ini kan kosong awal-awal kita bikin user ya. Kalau sudah berhasil login, tandanya di sini sudah muncul tanggal terakhir login kapan gitu ya. Ada yang error juga nih saya di kenapa nih. Oh, jenis API-nya berubah. Android emulatornya berubah. Nah, ini suka muncul error kayak gini ya di debug konsolnya. Kalau ada perubahan SDK atau perubahan varian yang baru, nah kita harus refresh datanya lagi nih. Oke, masih ada waktu. Ini jam 8, jam 9 ya. Nanti jam 10, masih jam 10, 1 jam lagi ya. Kalian ada waktu untuk coba sampai ini berhasil ya. Nanti kalau ada kesulitan di grup kelas, kalian share aja ya. Biar yang lain ikut belajar kalau ada masalah ini, oh begini caranya gitu. Terus ini apa solusinya. Pasti kasusnya hampir-hampir mirip. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, tinggal ini aja diulang, dicoba. Jadi dari sesi habis UTS kemarin ya, sesi 9, 10, 11 ini kita membahas bagaimana membuat autentifikasi di proses login. Tahapan-tahapannya di materi 9 kemarin kita belajar apa itu Firebase-nya, pengertiannya, gitu, cara daftarnya gitu ya. Nah, ini cara daftar Firebase sampai muncul konsolnya sudah siap seperti ini. Begitu di sesi 10-nya kita buat aplikasi untuk loginnya, script loginnya.
Ini langkah-langkahnya settingnya ya. Sampai muncul tampilan untuk loginnya. Ini ya. Itu udah siap, Firebase-nya sudah punya login, baru kita hubungkan aplikasi kita ke Firebase. Nah, ini caranya ini. Ini cara buat autentikasi lewat email dan password. Nanti kalau misalnya autentikasi lewat Google atau lewat telepon itu ada lagi caranya gitu. Cuman tahapannya hampir mirip seperti ini. Kita emang nggak mudah ya buat aplikasi yang untuk versi mobile. Nggak seperti kalau yang belajar PHP kan tinggal connect ke data SQL, udah langsung connect gitu ya. Kalau ini ada tahapan-tahapan yang cukup rumit yang harus kita setting baik di sisi back-end-nya, di Firebase-nya, maupun di sisi front-end-nya, di sisi Flutter-nya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Saya harap diulang ya. Minggu depan saya harap ini udah jalan. Minggu depan kita akan masuk untuk proses eh, create, read, update, dan delete datanya. Jadi bagaimana penyimpanan ke dalam database-nya untuk menambah, mengupdate, dan menghapus data. Kalau itu tahapannya akan lebih rumit daripada yang ini gitu ya. Ini kan sekedar autentifikasi doang. Kalau ini bagaimana mengupdate data, menginput gitu ya. Di minggu depan kita akan bahas itu. Jadi kalau bagian ini nanti belum berhasil, bagian berikutnya akan lebih sulit lagi. Jadi tolong diulang-ulang sampai ini berhasil. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Silakan ada waktu sampai jam 10 untuk nyoba. Kalian coba sampai berhasil. Mungkin kalau yang sibuk bekerja segala macam, bisa malam atau cari waktu yang benar-benar bisa fokus untuk bagian ini ya, sesi 9, 10, dan 11. Diulang. Karena kan kemarin sesi untuk UTS udah untuk tampilan udah oke ya. Tinggal sekarang sesi script pemrograman untuk autentifikasi dan berikutnya adalah ke database. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Kebetulan juga saya eh, lagi ada musibah di kompleks, jadi saya nggak bisa lama-lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ya, bantuin kasihan. Kalau nggak ada orang, sekarang kan pada kerja. pada kerja. Oke. Kalau kerja, nggak kerja di sini.